Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Fahmi Setiawati dengan NIM 303002021. Kelas 2A PMI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tania Roza untuk melengkapi tugas UAS Al-Quran 2. Yang pertama, kenapa Al-Quran tidak disusun sesuai dengan urutan turunnya surah seperti surat pertama Al-Alaq? Yaitu sistematika penyusunan Al-Quran ditetapkan langsung oleh Allah, bukan berdasar waktu turunnya. Penyusunan urut-urut ayat dan suratnya sedemikian rupa sehingga walaupun berbeda-beda waktu turunnya, masing-masing memiliki hubungan keterkaitan yang sangat erat, bagaikan rantai yang sulit ditetapkan mana ujung dan mana pula pangkalnya. Demikian penjelasan singkat, wallahu alam. Bagaimana menurut Anda mempelajari ulumul Quran? Ini nomor 2, yaitu agar mengetahui persyaratan mentafsir Al-Quran, mengetahui ilmu lainnya yang dibutuhkan dalam menafsirkan Al-Quran, dan untuk mengetahui kalamullah yaitu Al-Quran. 3. Surat yang menerangkan tentang dakwah sembunyi-sembunyi, yaitu Quran Surat Asyura ayat 216. 4. Apa perbedaan nuzulul Quran dan Lailatul Qadar? Yaitu Lailatul Qadar adalah peristiwa turunnya Al-Quran secara keseluruhan dalam satu malam dan terjadi di malam bulan Ramadan. Kemudian kebanyakan para ulama mengatakan malam Lailatul Qadar diyakini terjadi pada malam ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Meskipun perhitungan tepatnya tidak jelas, dan malam Lailatul Qadar diyakini sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kebaikan yang diperoleh seorang muslim pada malam tersebut mempunyai nilai lebih dari 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Sementara tahap kedua, Al-Quran turun di bumi kepada Nabi Muhammad SAW dan pertama kali menerima wahyu diawali dengan surat Al-Alaq ayat 1-5 bertempat di Gua Hira, dan diakhiri surat Al-Maidah ayat 3. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Rasulullah menerima wahyu Al-Quran tersebut melalui malaikat Jibril. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW ini juga dinamakan nuzulul Quran. 5. Coba contohkan asbabun nuzul dalam bentuk peristiwa. Yaitu asbabun nuzul dalam bentuk peristiwa selanjutnya, yaitu berupa kesalahan yang serius. Peristiwa berupa kesalahan seperti peristiwa seseorang yang mengimami sholat dengan dalam keadaan mabuk sehingga salah membaca surat Al-Kafirun. Dari peristiwa tersebut maka menyebabkan turunnya ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. 6. Bagaimana cara penyampaian malaikat Jibril kepada Rasulullah saat menyampaikan ayat pertama kali turun? Yaitu Jibril hanya datang kepada Rasulullah dengan membacakan Al-Quran dengan suaranya, lalu didengarkan oleh Rasulullah dan masuk ke hati sanubari beliau sehingga tersimpan abadi. Dalam sirah Nabawiyah diceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW turun dari Gua Hira dan pulang menemui Khadijah, beliau sama sekali tidak membawa apapun di tangannya, entah itu kulit, batu, ataupun media yang bertuliskan ayat Al-Quran. Rasulullah hanya ketakutan dan gemetar lalu menceritakan pertemuannya dengan Jibril itu ke Khadijah. Intinya, sejarah sama sekali tidak berbicara tentang adanya ayat Al-Quran yang tertulis di atas sebuah media di masa itu. Ini merupakan bukti bahwa wahyu turun kala itu memang jelas bukan dalam bentuk tulisan, melainkan hanya wujud perkataan saja. 7. Perbedaan surah Makkiyah dan Madiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Sedangkan
Surah Madiyah adalah surah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Jumlah surah Makkiyah lebih banyak dari surah Madiyah, begitu kurang lebihnya. Tolong jelaskan pengertian detailnya tentang Jam'ul Quran. Yaitu Jam'ul Quran dalam arti kitabatuhu kulihi, baik dengan memisahkan ayat-ayat dan surah-surahnya atau menertibkan ayat-ayat semata dan setiap surah ditulis dalam satu lembaran secara terpisah, ataupun menertibkan ayat-ayat dan surat-suratnya dalam lembaran-lembaran yang terkumpul menghimpun semua surat sebagaimana ditulis sesudah bagian yang lainnya. Sebenarnya kitab Al-Quran telah dituliskan seutuhnya pada zaman Nabi Muhammad SAW, hanya saja belum disatukan dan surat-surat yang ada juga masih belum tersusun penyusunan dalam mushaf utama belum dilakukan karena wahyu belum berhenti turun kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad wafat. 9. Apa hikmah Al-Quran dalam sab'u ahruf? Yaitu untuk mempermudah bacaan dan hafalan bagi bangsa yang ummi, yang setiap kabilahnya mempunyai dialek masing-masing dan belum terbiasa menghafal syariat apalagi mentradisikannya. Mukjizatan Al-Quran dalam aspek makna dan hukum-hukumnya, sebab perubahan bentuk lafaz pada sebagian huruf dan kata-kata memberikan peluang luas untuk dapat disimpulkan berbagai hukum daripadanya. Hal inilah yang menyebabkan Al-Quran relevan untuk setiap masa. Oleh karena itu para fuqaha dalam istinbat dan ijtihadnya berhujjah dengan qiraat 7 huruf ini. 10. Apakah dibolehkan membaca Al-Quran di kamar mandi tempat tanpa membawa mushaf ke dalamnya? Yaitu di antara adab-adabnya adalah kebersihan tempat. Imam Nawawi rahimahullah telah menyebutkan dalam kitabnya yang berbobot At-Tibyan beberapa adab yang selayaknya seorang Muslim memperhatikannya ketika membaca Kitabullah Al-Aziz. Lalu beliau menyebutkan permasalahan membaca Al-Quran di kamar mandi dan WC. Kamar mandi adalah tempat untuk mandi, sementara WC adalah tempat untuk membuang air besar. Dengan itu menyebutkan pendapat ahli ilmu berkaitan dengan itu. Beliau rahimahullah mengatakan dianjurkan membaca Al-Quran di tempat bersih dan terpilih. Oleh karena itu sekelompok ulama menganjurkan membacanya di masjid karena telah memenuhi semua kebersihan dan tempat yang mulia. 11. Bagaimana cara mengetahui munasabah? Pengetahuan tentang munasabah bersifat ijtihadi, artinya pengetahuan tentang ditentukan berdasarkan ijtihad para ulama. Nabi tidak menetapkan pengetahuan tersebut, oleh karena itu tidak ada kewajiban untuk mencari munasabah pada setiap ayat atau surat. Walaupun tidak ada keharusan untuk menemukan munasabah, namun ada 4 langkah yang perlu diperhatikan bagi para peminat munasabah, yakni harus diperhatikan tujuan pembahasan, yaitu surat yang menjadi objek pencarian, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat, menentukan tingkatan uraian-uraian tersebut apakah ada hubungannya atau tidak. 12. Apa fungsi tafsir, takwil dan terjemah? 1. Fungsi tafsir alat atau sarana untuk memahami Al-Quran, pemberdayaan masyarakat agar daerahnya menjadi qari'ah, thayyibah, dan baladan aminan. C. Berguna bagi kaum muslimin untuk melahirkan berbagai penafsiran yang benar dan baik. D. Menghindarkan diri
mereka dari kemungkinan terjebak dalam penafsiran-penafsiran yang salah, buruk, dan bahkan susah menyesatkan. 2. Fungsi takwil. Untuk menerangkan makna ayat-ayat Al-Quran, menentukan salah satu arti dari beberapa arti yang dimiliki lafaz ayat, dari yang kuat kepada arti yang kurang kuat, karena adanya alasan yang mendorongnya. 3. Fungsi terjemah. Mengalihkan atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lainnya, dan menafsirkan suatu kalimat dengan menerangkan maksud yang terkandung dalam bahasa yang dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.